gue deket sama Henry, masa gue dilarang sih untuk berteman, kenalan sama laki-laki lain? Kenapa kamu nggak pergi sama si Revo sesuai dengan selera kamu itu? Berarti artinya gue buang-buang waktu sama lo, tau? Mar! Mar! Revo, tolong ambilkan lipstik saya dong. Nggak lucu lo. Bu, saya nggak mau dikuliahin di sini, Bu. Saya ini cuman izin. Izin boleh apa enggak? Udah, gampang kan? Saya udah bilang sama kamu, jangan pernah telepon ke kantor saya. Maaf, Bos. Sekarang gimana? Tugas kamu udah selesai. Revo, sini, Po. Apa-apaan sih lo? Dasar lo banci. Salah lo. Kalau lo nggak banci, lo nggak bakal diam aja diajar sama Henry. Tahu lo? Maafin Tante. Kan kamu pakai pakaian formal. Ya, tapi begitulah resiko seorang public relation. Emangnya permintaan klien nggak bisa ditolak apa? Tentu aja bisa, tapi kalau permintaannya udah kelewat batas. Lagian itu udah bagian pekerjaan kami kan, untuk membuat klien senang. Asik ya Mbak jadi PR ya. Bisa berhubungan sama orang asing. So tahu. Kalau kebetulan klien yang orang asing ya iya. Kayak waktu itu, waktu tempo hari waktu saya berangkat ke Jepang, itu karena saya punya klien orang Jepang. Ke Jepang sendirian? Apa itu nggak jadi masalah? Sedangkan kamu kan perempuan. Apanya yang jadi masalah, Bu? Sekarang ini kan laki-laki atau perempuan tuh sama aja. Nggak ada yang istimewa. Iya, betul itu. Yang penghasilan juga sama ya. Jadi ayah berarti setuju dong kalau anak gadis ayah pergi sendirian, pergi jauh gitu sendiri? Oh, saya nggak sendirian kok, Bu. Biasanya kami tuh bertiga atau berempat. Dan perusahaan menanggung kami sepenuhnya. Gila Mbak. Kalau gitu Bimo juga mau dong kerja di perusahaan Mbak. Emang deh. Itu artinya kamu harus benar-benar sekolah yang baik dulu. Di sini sekolahnya yang nggak bener, ya cuma mawar. Terus Ki gimana? Kamu jadi nggak kerja sama bareng Aan? Menurut kamu gimana? Aku sih udah ke tempatnya, tapi rada sepi, nyempil lagi. Ya aku sih terserah kamu. Lagian kan kamu juga pernah bilang kalau misalkan kita nggak coba gimana kita tahu berhasil apa enggak, ya kan? Nah, itu yang aku suka dari kamu. Duh, sumpah lu. Sumpah. Gimana? Ayah, ganteng nggak? Sisirannya oke? Buset, ayah hari ini oke banget. Ayah kelihatan lebih muda. Thank you. Rapi amat sih ayah ini. Mau jalan-jalan? Ayah mau ke rumahnya Om Chandra. Tadi Om Chandra telepon, katanya ada pertemuan di sana dengan teman-teman SMU dulu. Jadi mereka mengharapkan ayah hadir. Memangnya ada acara apa ya? Ada reuni kecil-kecilan dengan teman-teman di SMA dulu. Ya, temannya Om Chandra juga kan teman ayah, jadi nggak ada salahnya kalau lepas kangen. Tapi ya, ayah ini kan nggak boleh terlalu capek, kata dokter kan. Ayah harus hidup normal. Dan tolonglah ibu, jangan memperlakukan ayah seperti orang cacat. Bukan gitu ya. Ibu ini kan sekedar ngingetin ayah. Ibu tahu ayah pasti kepengen ketemu teman-teman, tapi ibu kan juga tahu ayah. Ayah itu kalau udah ngumpul sama teman-teman pasti pulangnya tengah malam. Sudah, Bu. Ayah akan bertambah sakit kalau terus-menerusan di rumah. Ibu, percayalah, ayah janji, ayah tidak akan makan sembarangan. Om Chandra juga sudah janji, dia akan mengantar ayah pulang. Jadi, ibu tidak perlu khawatir. Ya? Salim? Hati-hati ya, ayah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, gimana ya kalau Chandra nanti cerita tentang uang mawar itu? Misimu berhasil kan, Mir?
Aku pikir sih ya, karena aku berkelakuan baik dan sopan. Aku yakin mereka pasti sangat terkesan dengan kamu. Kecuali kakak perempuannya. Dia kayaknya nggak begitu suka sama aku. Ya mudah-mudahan aja dia nggak curiga. Bagus. Kalau begitu berapa minggu lagi kita umumkan perjalanan kita keluar kota. Saya angkat topi atas kekikian kalian. Saya udah sangat lama menunggu gadis ini menyerahkan diri padaku, Om. Sangat lama. Mel, udah jam 11 kok ayah belum pulang juga ya? Sebentar lagi juga pulang, Bu. Ada kejadian apa lagi di rumah ini yang kalian sembunyikan dari ayah? Melati, kamu sudah mulai bersekongkol dengan ibumu ya untuk membohongi ayah? Enggak ya, enggak. Enggak bagaimana? Apa ayah harus tahu dari orang lain peristiwa yang terjadi di rumah sendiri? Memalukan. Ayah tenang dulu, biar ibu yang jelaskan. Seharusnya kan kalian kasih tahu ayah supaya ayah tidak merasa dipermalukan. Kalian selalu menganggap ayah ini seperti orang bodoh saja. Ya, dengar dulu dong. Kalian yang harus dengar. Apa Mawar pernah cerita kalau dia meminjam uang dari Chandra? Iya ayah, iya untuk biaya rumah sakit ayah. Dan kamu percaya? Kalian percaya sama anak tukang bohong itu? Seharusnya kalian kan tanya dulu sama si Chandra. Biar Mawar yang jelasin sama ayah. Kenapa? Kenapa Mawar suka bohong? Karena nggak ada satupun orang di rumah ini yang percaya sama Mawar. Semua ini Mawar lakuin untuk ayah. Kamu benar-benar anak yang tidak tahu malu. Kamu pembohong dan kamu memanfaatkan ayah untuk kejahatan kamu. Apa kamu sadar itu? Bahkan ayah, bahkan kalau perlu, saya akan ngebunuh demi orang yang saya sayangi. Mawar. Bu, diem Bu. Apa ibu udah lupa? Udah lupa ibu pontang-panting kebingungan cari pertolongan saat ayah sakit. Sekarang saya mau tanya deh sama ibu. Berguna nggak uang itu? Nyawa ayah selamat nggak gara-gara uang itu? Mawar, dari mana kau dapatkan uang itu? Ayah nggak perlu tahu uang itu dari mana. Oh, Mawar. Kalau kau melakukan hal-hal yang tidak wajar, ayah tidak rela, ayah tidak sudi, dan ayah lebih baik mati daripada memakan uang harammu itu. Ya, percuma. Ayah tahu, ayah nggak tahu, ayah tetap akan ngamuk sama saya. Mawar, aku ini ayah. Terus kenapa? Terus kenapa ayah? Terus kenapa? Pikiran sentimental sama idealis saya itu udah nggak berguna, udah kuno. Warna uang nggak akan berubah, ya nggak akan berubah dari manapun itu asalnya. Masya Allah, Mawar. Dari mana kau pelajari semua ini, nak? Kamu benar-benar anak yang tidak tahu diri, tidak punya harga diri. Ya. Saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu untuk basa-basi. Sekali lagi nih ayah, sekali lagi saya tegasin sama ayah. Ya, untuk demi ketenangan ayah, saya nggak perlu kasih tahu uang itu tuh dari mana. Kamu ini gimana sih Mawar? Gimana mungkin kita semua akan mempercayai kamu sementara kamu menuntut itu? Bu, ini pertanyaan satu lagi ya buat ibu ya. Ibu lebih memilih kehilangan ayah atau pakai uang itu, Bu? Jawab, Bu. Mawar, kalian semua nggak usah deh ngehakimin saya. Kalian semua tuh nggak pernah lihat dari sisi praktisnya. Oh, kamu bilang ini sisi praktis? Iya, betul sekali. Sangat betul ayah. Dan yang paling sakit nih buat saya ya. Satu orang pun di rumah ini nggak ada yang pernah tahu kalau saya ini juga punya perasaan. Termasuk ayah. ayah kok belum minum tehnya? Iya. Si Mawar sudah berangkat, Bu? Udah, kenapa ya? Enggak apa-apa. Pagi, Pak. Bu. Ibu ayah, Mel berangkat dulu ya. Pamit dulu, Pak. Ya, Hati-hati ya nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seandainya saja Mawar seperti itu ya, Bu. Punya pekerjaan yang aman dan calon suami yang baik.
Alangkah bahagianya. Ayah, Mawar itu kan juga anak kita ya. Justru karena dia anak kita, maka ayah menginginkan yang terbaik buat dia. Terus terang ayah bingung. Di mana letak kesalahan kita sebagai orang tua? Kenapa kita salah mendidik dia? Ayah, enggak ayah. Kita nggak salah. Kita nggak salah apa-apa, kita juga nggak salah mendidik. Kalau kita salah mendidik kan berarti anak-anak kita semuanya akan berantakan. Tapi nyatanya enggak kan? Enggak begitu kan ayah? Ini susunya, Ki. Kamu nggak sarapan, Po? Nggak lapar. Kalau gitu minum susu nih, nanti kamu masuk angin lagi. Nggak selera. Kak, dia kan bukan anak kecil lagi. Jadi kalau dia bilang nggak lapar, ya udah nggak lapar. Sekali lagi lu ngomong, gua gampar. Coba kalau lo berani. Udah deh. Kenapa sih mesti berantem lulu? Reva, kamu kalau mau berangkat sana. Kamu lagi, Ki. Kenapa sih mesti berantem lulu? Lagi makan aja mesti berantem. Kakak juga belain dia terus. Kamu yang salah. Selamat pagi, Bos. Pagi. Kok muka mendung gitu? Gue lagi kesel sama orang rumah. Oh, kopi? Boleh? Dom, tolong ambilin kopi. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, ada apa sih? Ceritanya panjang, Wan. Sesulit apapun masalahmu, jangan sampai mengganggu pekerjaan. Oke, Bos? Enggak lah. Oke, aku lihat-lihat dulu ya. Oke deh. Mas Dedi. Apa kabar, Mas? Oh, baik. Ya. Ada. Oh, aku panggil sebentar ya, Mas. Ada. Dad. Pagi, Nda. Sorry, Nda. Sebenarnya aku pengen ngajak kamu ke kantor sekarang. Tapi kayaknya kamu lagi nggak mood ya? Bukan gitu, Dad. Aku rada nggak enak badan kayaknya. Hari ini aku bolos dulu ya. Kamu tolong bilang sama bos. Apa perlu ke dokter? Enggak perlu. Cuman perlu istirahat aja kok. Oke. Ya udah deh. Kamu istirahat, aku pergi dulu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Kalau ada apa-apa, kasih tahu ya. Iya, makasih, Dad. Pagi. Pagi. Kakak beneran sakit? Enggak, capek aja kali. Kakak nggak sakit dan juga nggak capek. Kakak mikirin Revo kan? Sok tahu kamu. Sudahlah, Kak, nggak usah dibawa ke hati. Bang Revo memang suka buat sensasi. Dia kalau lagi nebar pesona sama cewek, terus nggak dapat balasan, bawaannya bete. Kamu kalau lagi seperti ini persis sekali sama almarhum papa. Udah Kak, stop. Kalau ngomongin tentang almarhum papa, pasti rumah ini bakal banjir dengan air mata kakak. Jadi nggak usah diterusin, ya. Kak, kalau kakak serius dengan Mas Dedi, jalanin terus.
Nggak usah dengerin omongan orang. Mulai deh kamu usil. Kak, Kiki serius. Sudah saatnya kakak Nanda memikirkan diri kakak sendiri. Masa sepanjang hidup kakak memikirkan kami terus? Emangnya kakak menjadi baby sister terus? Itu sudah janji kakak sama almarhum papa dan mama, Ki. Tapi almarhum papa dan mama juga sedih kalau melihat kakak terus mengabaikan diri kakak sendiri. Percaya deh kak, papa dan mama nggak menginginkan hal seperti itu. Kak, Kiki lihat kayaknya Mas Dedi baik dan penuh perhatian. Nah, orang seperti itu tuh yang layak menjadi pendamping kakak. Kiki juga tenang kalau kakak keluar sama dia. Kakak belum berpikir ke arah sana, Ki. Kalian berdua kan belum. Sudah kak, sudah cukup. Sudah cukup pengorbanan kakak buat kami. Pokoknya mulai detik ini, kakak harus memikirkan diri kakak juga. Ya. Nah, kalau kakak tersenyum seperti itu, kakak makin cakep. Pantesan Mas Dedi tergila-gila ya? Resek. Ya udah kak, aku masuk kamar dulu ya. Masih ada yang harus ku kerjakan. Janji jangan ngambek lagi. Iya. Dak, ini vitamin. Suplemen untuk daya tahan tubuh kamu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih ya, Dad. Happy yoyoy. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Nona. Perkenalkan, saya Alfa. Oh, Mawar. Ada apa ya, Pak? Saya salah seorang pemilik rumah mode. Sejak tadi saya mengamati Nona dan saya tertarik sekali dengan kecantikan Anda. Saya mencoba menawarkan kepada Anda, barangkali Anda bersedia untuk menjadi salah seorang model saya. Maaf Pak, tapi Mawar sama sekali tidak tertarik. Nih, masa gue ditawarin jadi model deh? Saya serius, Nona. Saya serius. Terima kasih banyak Pak Alfa, tapi Mawar tidak tertarik. Pak Alfa, makasih banget atas tawarannya, Pak. Saya tersanjung banget. Maaf, Nona. Barangkali ini bukan saatnya yang tepat. Tapi saya berharap Anda mau mempertimbangkan penawaran saya. Dan bila nanti Anda berubah pikiran, Anda bisa menghubungi saya di sini. Makasih ya Pak Alfa ya. Sama-sama. Selamat malam. Malam-malam. Selamat malam, Pak. Malam. Makasih, Pak. Aduh. Lu tuh kenapa sih diem aja? Gue masih sebel sama monyet tua itu. Siapa? Si Alfa. Iya. Tawaran dari orang itu menarik banget. Kalau gue sih tawaran-tawaran kayak gitu ya udah pasti gue terima. Dasar perempuan. Emangnya kenapa perempuan? Emangnya salah apa kalau kita nerima ditawarin ketenaran, ditawarin kemewahan? Monyet tua itu selalu berkata begitu. Apalagi ke perempuan seperti kamu. Enggak, jelas-jelas tadi tuh orang serius. Dan kamu percaya? Terus kenapa? Mawar. Apa? Kapan sih kamu akan menjadi lebih bijak menghadapi orang, ha? Dengan pujian murahan seperti itu kamu udah melayang ke langit-langit. Mulai sekarang lo gak usah ikut campur ya urusan gue.
Gue yang berhak menentukan mana yang bisa gue percaya, mana yang gak, bukan lo. Siapa yang mau ikut campur urusan kamu, hah? Apalagi urusan yang bodoh seperti itu. Ya, Terserah kamu deh. Bagus. Ya udah. Ya. Hey, Dad. Enda. Aku tidak dipersilakan masuk. Oh iya, sorry. Silakan, Dad. Oke, terima kasih. Khasiatnya bagus kan? Aku sering minum ini kalau aku lagi enak badan atau lagi lelah. Wah, saya belum sempat minum, Dad. Loh, kenapa? Ini bukan racun atau jampi-jampi kok, Nda. Aku ingin kamu cepat sembuh dan segera kembali ke kantor. 2 hari ini kantor rasanya sepi sekali, Nda. Sejak kamu tidak masuk. Jangan berlebihan kamu. Dad, jangan memandang saya seperti itu. Lebih baik kamu kembali ke kantor sebelum nanti ditegur sama bos. Aku tidak akan kembali ke kantor sebelum kau menyatakan bagaimana perasaan kamu terhadap aku. Maaf, Dad. Saya belum pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Kewajiban saya membesarkan adik-adik belum selesai. Saya harus melihat mereka mapan. Tapi sampai kapan, Nda? Hah? Sampai kamu tua, peot, ubanan? Kamu pikir kamu siapa mau ngatur-ngatur hidup saya? Ini adalah amanah dari almarhum orang tua saya dan saya harus menjalankannya untuk mereka. Aku ngerti. Tapi kan adik-adik kamu sudah dewasa semua. Lagi pula dengan kamu berumah tangga, bukan berarti kamu melepaskan mereka dan belas tanggung jawab terhadap mereka. Pokoknya saya bilang saya tidak mau, titik. Kamu memang egois. Kamu tahu berapa lama aku menunggu ini. Kamu tahu aku sangat mengharapkan kamu, aku sangat menyayangi kamu, dan aku sangat berharap kamu menjadi bagian dari hidup aku. Maaf, sekali lagi saya tegaskan saya tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Oke. Selamat menikmati kesendirian kamu. Wanita keras kepala. Maunya tuh apa sih, Mir, tuh? Kayaknya tuh gak seneng banget tau gak sih sama apa yang mau gue dapet? Maksudnya tuh apa? Ngekang-ngekang orang, gak ngebolehin orang maju. Oh, itu jadi sebabnya kamu bolos kerja dan kabur ke sini? Mawar. Kamu tuh serius pengen jadi foto model? Loh, kenapa enggak, Mir? Belum dicoba kan? Kayaknya gak ada salahnya, lagi juga kelihatannya asik-asik aja profesinya. Tapi kan kamu nggak tahu lika-liku kehidupan model gimana kan? Udah deh, Mir. Gak usah deh ikut-ikutan sama yang lain. Pikir lo lain daripada Henry sama yang lainnya. Gue juga gak selamanya kok mau jadi model. Cuman pengen ngerasain apa sih rasanya tuh punya uang, terkenal. Gak salah kan? Jangan gila deh, Mawar. Kamu tuh nggak tahu konsekuensinya. Mir, hidupnya cuma sekali, Mir. Gak ada salahnya, Mir. Kita pengen coba semua hal. Kita muasin diri kita sendiri. Lagian siapa sih itu orang, ha? Siapa sih Henry? Enak aja nolak-nolak tawaran buat gue. Mawar. Kamu tuh aneh ya. Dulu waktu Henry gak ada perhatian sama kamu ngeluh. Kamu bilang dia gini lah, gitu, gak ada perhatian, apa segala macem. Nah sekarang, setelah dia posesif sama kamu kayaknya gak yakin kalau dia cinta sama kamu. Mir. Cinta itu saling percaya sama saling support dan itu semua gak ada sama sekali di Henry buat gue. Iya sih, Mawar. Tapi yang namanya cinta itu juga ada peraturannya loh. Dan ini salah satu peraturan yang harus kamu jalanin. Terus karena peraturan itu kita harus terima nih. Kita harus mau diinjek-injek sama cowok. Ya enak aja. Gak lah. Ya terserah deh. Cuman aku mau ngingetin aja bahwa kamu tuh cuman bikin masalah sama diri kamu sendiri.
WC, Mbak. Iya, serius amat. Bercanda dikit doang. Mbak, Bimo lagi nonton, jangan diganggu. Kalau mau masuk aja, Gih. Orang bercanda doang. Mbak bercanda nggak lucu. Bener nih, udah ngasih sama gue ya. Mbak, Bimo lagi nonton, jadi ganggu. Lu kenapa sih akhir-akhir ini menghindar terus dari gue? Loh, bukannya Mbak yang menghindar terus nggak mau ngobrol sama kita lagi. Emang lu tuh temen satu-satunya gue di rumah ini. Basi, Mbak. Mak. Udah, Mbak. Bimo udah mau tidur. Lu tuh kenapa sih? Hah? Biasanya kita bagi-bagi cerita, biasanya kita curhat-curhatan apalah segala macam. Lu tuh kenapa? Enggak, lu nggak boleh tidur. Gue tuh deket sama lo, bukan Mel, bukan Lili. Oke, Mbak, oke. Tapi itu dulu. Sekarang Mbak udah ngerusak semua. Lu tuh ngomongin apa sih? Maksud lu tuh apa? Sekarang Mbak udah nggak pernah cerita-cerita, udah nggak pernah bagi-bagi rahasia, ya kan, Mbak? Bimo juga bego ya. Gampang banget percaya sama Mbak. Emang apa sih yang gue lakuin yang salah banget? Sekarang tuh Mbak udah pinter ya nutupin kebohongan Mbak. Dan juga Mbak lebih mentingin Henry daripada Bimo. Stop, tunggu dulu. Apa hubungannya ini semua sama Henry? Gue gak ngerti. Banyak, Mbak. Mbak tuh udah ditipu sama uangnya Henry, hartanya, wah segalanya. Sampai-sampai Mbak udah salah ngeliat semua orang. Oh. Jadi itu yang ganggu lo. Ternyata bukan cuma lo yang bego. Gue juga bego nih gue. Harusnya gue udah bisa baca semuanya. Udah ya, mulai detik ini lo gak usah ikut campur lagi urusan gue. Ingat, lo adik gue. Loh, bukannya tadi Bimo dianggap teman sama Mbak? Oh iya, beberapa menit yang lalu emang gue nganggap lo teman. Bukannya lo yang gak berpikiran kayak gitu. Setahu gue nih ya, di mana-mana teman itu nggak mengadili, tapi mendukung dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Oh, jadi yang Mbak pengen tuh adalah orang yang selalu bilang iya dan juga temen, gitu Mbak? Dek, denger ya, denger dulu. Enggak Mbak, sekarang Bimo udah gak percaya lagi sama Mbak Mawar. Karena Mbak lebih seneng jalan sama Henry daripada nonton pertandingan sepak bola aku, ya kan Mbak? Bim, kalau yang itu bisa gue jelasin, Bim. Lu salah sangka. Sorry Mbak, Bimo udah gak percaya lagi sama Mbak Mawar. Enggak. Kamu bikin aku kaget aja, Dad. Aku datang untuk minta maaf dan mengajak kamu makan siang. Terima kasih, aku bawa bekal kok. Ya, aku tahu kamu biasanya bawa bekal buah kan. Coba melihat aku. Bekal kamu mana? Sorry, Dad. Kerjaanku banyak banget numpuk, jadi nggak mungkin kayaknya ditinggalin. Kamu terlalu memaksakan diri, Nanda. Nggak juga. Aku menyukai dan menikmati pekerjaan ini, Dad. Menghitung uang adalah pekerjaan yang membuat aku jadi bersemangat. Oke, Nona pekerja keras. Tapi asal kamu tahu, bahwa seorang finance director pun harus makan. Bagaimana? Kita langsung makan siang? Masih banyak waktu nih. Hari ini aku bawa roti kok, Dad. Cuma roti? Iya, bagi aku segini udah cukup. Oke. Nanda, sudah berapa lama sih kita saling kenal? Hampir 4 tahun kan? Kenapa setiap kali aku mengajak keluar kamu selalu menolak? Aku benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Sudahlah, Dad. Jangan bikin aku malu. Kamu adalah gambaran efisiensi, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Tapi ternyata aku juga tahu, kamu seorang pemalu dan agak sensitif. Loh, mau kemana? Kita punya waktu 25 menit untuk makan. Berarti aku dimaafkan? Bukankah di antara teman tidak boleh ada perselisihan? Cepetan dong, bisa Riz. Soalnya tadi aku bilang sama Kiki datangnya agak sore karena nunggu papa pulang dari kantor dulu. Tapi nggak tahu dia inget apa enggak. Kayaknya enggak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya senang Bapak mau main ke sini. Terima kasih. Kenalkan, anak saya Atina. Halo.
Saya sudah duga karakter dan wajahnya. Kami mencari Kiki. Oh tentu. Sebentar ya Pak. Kiki! Oh, iya. Thank you, An ya. Biar gua ngelayanin tamu gue dulu. Bapak tahu nggak? Kiki ini adalah seorang pekerja yang ulet. Dia orang yang perfeksionis dan bertanggung jawab. Coba Bapak bayangkan. Dia langsung terjun membereskan tempat ini ke pekerja-pekerja itu. An, lo nggak perlu ngomong gitu dong. Bapak ini juga seorang pekerja yang ulet. Dan beliau juga sangat bertanggung jawab dalam kerjanya. Jadi sekarang, biar gua ngajak mereka jalan-jalan dulu melihat situasi bengkel ini. Mungkin beliau mempunyai masukan yang bagus untuk kemajuan bengkel kita, ya? Iya dong, Ki. Itu harus. Tempo hari Bapak kesini bengkel ini masih berantakan. Sekarang, saya berani taruhan. Tempat ini akan menjadi bengkel yang terindah. Iya. Saya akui kehebatan kamu. Bapak bisa aja. Maaf ya, Pak. Saya permisi dulu. Nggak lama kok. Lama juga nggak apa-apa kok. Mari. Heran ya, kamu kok bisa betah sih kerja sama orang bawel kayak gitu? Sorry ya, Tin ya. Om, dia memang begitu sih orangnya. Hati-hati Ki sama dia. Kenapa, Pak? Dia seperti itu memang disengaja. Dia sengaja cerewet untuk menutupi kepandaiannya. Udah deh, jangan bikin orang deg-degan dong, Pak. Aduh, gimana ya? Sejauh ini dia masih bisa diajak kerja sama sih. Semua ide-ide yang saya kemukakan bisa diterima dia dengan baik. Ya, gimana lagi ya? Saya tuh sulit untuk mundur sekarang ini, Om. Tenang Ki, tenang. Om tidak bermaksud untuk menyuruh kamu mundur. Om hanya sekedar memperingatkan kamu. Ya, terlepas dari itu semua, Om sangat kagum sama kamu. Dengan dana yang minim, kamu bisa wujudkan semua itu. Terima kasih banyak, Om. Silakan, Om, mari. Kenapa? Sejak dari kantor tadi Om lihat kamu kayaknya pikirannya sedang runyam. Masalah perempuan. Perempuan tidak pernah menyulitkan aku. Mereka malah menyenangkan buat aku. Om, kira-kira Om masih ingat nggak teman Papa dulu? Yang sering menjadi lawan tanding catur Papa. Om ingat? Kalau tidak salah, namanya Arsat. Waktu itu Om baru bergabung di perusahaan Papa kamu sebagai asisten. Kenapa? Berarti benar. Dia laki-laki itu. Kenapa kamu mesti harus memikirkan masa lalu? Apakah masa lalu itu akan kembali lagi? Dia teman Kiki. Dan teman musuhku adalah musuhku juga, Om. Sebuah kebetulan yang sangat manis. Iya. Dan aku punya perhitungan buat orang tua itu. Apa kamu masih ingat wajahnya? Seingat saya, waktu itu kamu masih kecil. Memang. Aku masih sangat kecil ketika peristiwa itu terjadi. Namun aku tidak bisa melupakannya hingga detik ini. Dan tidak bisa memaafkannya. Waktu itu aku masih kecil. Dan Mama baru meninggalkan Papa. Karena itu Papa sering mengajakku ke klub caturnya untuk bermain sama teman-temannya. Kebetulan aku suka klub itu. Arsat sering menjadi lawan tanding catur Papa. Dan ketika mereka bermain, saya suka berlari-lari di ruangan itu. Aku kecapean lalu minta orange juice pada pelayan. Pelayan bodoh itu tahu kalau aku suka orange juice yang manis. Tapi dia membawakan aku segelas orange juice yang tidak manis. Aku marah lalu aku melemparkan gelas itu padanya. Kemudian aku menendang-nendangnya. Aku tidak bisa melupakan ekspresi wajahnya yang jelek itu. Aku semakin marah ketika dia mencoba membela dirinya. Apa nggak ada orang yang ikut campur? Pelayan yang lain sebetulnya lihat kejadian itu. Tapi nggak ada satupun di antara mereka yang punya nyali. Papa datang bersama Arsa dan teman-teman mereka. Papa berusaha menarik aku, tapi aku terus menyerang pelayan tua itu bagi kesetanan. Hingga tiba-tiba Arsat mengguncang tubuhku dengan kasar. Bayangkan,
Dia menampar aku di depan banyak orang dan papaku tidak bisa berbuat apa-apa. Arsad menyuruh aku minta maaf kepada pelayan tua itu. Tapi aku tidak mau. Arsad memaksaku untuk minta maaf. Hingga aku bersedia. Om tidak tahu bagaimana rasanya menyimpan dendam. Saya benci sama Arsad itu. Namanya saja anak muda, suka berlebihan. Barangkali kamu juga begitu? Saya tidak pernah berlebihan. Tidak pernah berlebihan. Saya dipermalukan di depan banyak orang, Om. Apakah seorang pelayan lebih berharga dari seorang Henry? Oke. Lantas apa yang akan kamu lakukan? Cari kelemahan Arsad. Dan membuatnya merasakan luka yang jauh lebih sakit. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.